Aku dengar lagi waktu itu rencananya mau ada pengobatan. Emang sekarang masih lagi pengobatan gitu. Jadi maksudnya ke Singapura, itu bener nggak, Dek? benar. Beneran mau ke sana. Ini Anak-anak gimana? apa ya? Mungkin lebih tegas kali ya sama orang rumah. Karena aku bilang sama orang rumah gini, nggak bisa semuanya harus ada aku gitu. Karena suatu saat aku harus pergi sebentar buat berobat. Itu kan kalau anak-anak pada saat nggak ada aku, mereka nggak mau dengerin orang lain, gimana gitu. Sabar It's ya, okay. Dek. Iya sabar ya. Soalnya kalau aku kan ibu juga ya, Dek ya. Jadi kayak mikirin aduh anak-anak gimana ya. Kalaupun emang harus ada tindakan apapun, maksudnya kayak operasi itu, kalau di bagian otak kan, mungkin kalau usus buntu itu orang pasti ya udah gitu, maksudnya ya 90% nggak apa-apa. Kalau di otak itu dokter pun udah kasih tahu kalau 50-50, jadi mungkin kamu bisa nggak sadar, mungkin kamu akan sembuh. Tuh, nah, aku udah mau tidur, tiba-tiba suara buk gitu di kamar. Jam berapa nih? Jam berapa? Jam 3-an. Jam 3 pagi. Di tengah-tengah perjalanan menuju restoran, tiba-tiba ada pocong masuk. Wenda, makasih udah datang. Yeay. Ya ampun. Deh, makasih lo udah mau mampir sini. Selalu happy dong mampir ke sini. Seneng banget, kita pengen ketemu sama Sarwenda di Tea Time with Titi. Ngobrol-ngobrol yuk. Ayo, let's go. Nah, sekarang kita sudah bersama Sarwenda. Seneng banget ketemu. Terus kita nggak janjian pinky-pinky Iya, gitu. kita pinky-pinky dan ini aku lagi pakai sepatu dari Aduh, Sarwenda. thank you. Apa deh namanya, Dek? Swilly. Kamu tuh hebat banget sih, Dek. Semua banyak usahanya. Baru-baru ini juga ada Ci Wen ya. Mbak Mi. Sebenarnya yang penting aku cuan ya. Iya benar. Itu utama ya, Dek ya. Iya. Jadi Anaknya banyak kan ya. Jadi kita udah istilahnya apa aja yang jadi peluang bisnis gitu Bener. kita jalanin. Bener, dan ini emang enak banget sih sepatunya, Dek. Kalau ini beneran, aku tuh tadinya iseng. Iya, ini juga ya. Iya, bagus ini loh. juga. Heeh. Tadinya aku tuh iseng, terus udah kayak gitu kan. Kadang kalau kita gendong anak pakai sepatunya yang nggak empuk, itu kan kayak aduh capek banget. Oh, iya. Gitu. Jadi Jadi akhirnya aku cari sampai jadi. iya, hebat loh. Dia ada macam-macam usahanya. Pokoknya seorang kamu juga. ibu rumah tangga juga. Pokoknya business woman juga. Terus nyanyinya juga suaranya bagus, acting juga jago. Terus dia belajar sekarang dari nih kamu lagi kalau acting. pokoknya bisa apa aja deh. Pokoknya Sarwenda deh pokoknya. Ini suara lagi parah karena habis anak-anak pada mau masuk sekolah kan. Jadi kayak udah ngumpulin bukunya mereka Lagi sampai tengah malam, sibuk-sibuknya jadi ya. udah. Itu kamu sendiri semua yang handle langsung deh ya? Sebenarnya ya pasti ada asisten aku, ada adik aku, cuman biasanya semuanya harus lewat aku. Iya benar, waktu aku kesana banyak semuanya dicek sama Wenda sampai ke naik-naik ke mana yang kamu bilang tuh naik-naik ke atas gitu ya, segala macam dicek gitu, plafon apa kaca apa semuanya. Apa ya? Karena aku suka mikirin gitu kalau misalnya mereka bantuin aku beres-beres rumah gitu, nggak mau yang nggak efisien. Kadang kan orang kayak beres-beresnya dari sini mencok sini. Jadi aku kasih tahu ritmenya. Aku pikirin nih, dari sini mendingan lu kesini nih, lu abis ini biar lu lebih gampang, lebih praktis ngerjainnya. Jadi gitu. senang istilahnya memanage supaya efektif semuanya ya. Bener. Sampai kebangun rumah, dia si Sarwenda sekarang juga lagi bangun rumah. Udah tahap apa deh? Udah mau jadi belum? Ini aku lagi nih, ini lagi AC sekarang. Oh, lagi instalasi AC. Lagi AC. Terus udah kayak gitu, banyak banget ya aku nanya sama Kak Titi. Iya, waktu itu Wenda kan datang ke sini nanya-nanya segala macam. Langsung lihat rumah ini gimana ya, Kak? Target kapan selesai? Target kapan aku ngerujak di situ? Target akhir tahun, cuman udah ada persiapan hati pasti tahun depan ya. Tapi mesti awal tahun lah maunya. Amin, mudah-mudahan dilancarin ya, Dek ya. Emang sih harus butuh sabar sih kalau Kalau kamu delay berapa lama?
aku kan ada pandemi, jadi pabrik tutup segala macam. iya. Jadi ya aku total 2 tahun sih bangun. Oh. Iya. Dek, kemarin ini aku sempat dengar kabar yang apa namanya? Ya aku juga sempat WA kamu ya, Dek ya. Yang aduh aku ikut sedih loh Dek dengernya. Katanya lagi sakit ya. Cuman sebenarnya aku kaget sakitnya gitu. Jadi ya itu tiba-tiba aku dari yang ya waktu kita ketemu kayaknya lo baik-baik aja, tiba-tiba banget. Gimana ya? Sakitnya emang nggak keprediksi istilahnya gitu. Jadi kayak mungkin orang rasanya, aku tuh tadinya operasinya operasi yang lain gitu. Jadi emang ya namanya perempuan kadang ya, apalagi aku kan waktu hamil dulu kan sempat keguguran gitu-gitu. Jadi hormonnya kurang oke gitu, kurang bagus. Akhirnya emang ada yang harus dioperasi gitu, tindakan di rahim. Jadi masih gitu. ada yang harus dibersihin gitu di rahim. Jadi akhirnya aku udah operasi. Sekarang juga masih tahap observasi. Ya semoga ya bagus semuanya hasilnya gitu. Amin, Terus, amin, amin. Aku kan suka migran terus. Jadi akhirnya udah masuk rumah sakit, sekalian lah cek gitu. Karena udah dari tahun kemarinnya aku tuh udah kayak emang udah sering migran, tapi kayak ini mulai lebih intens lagi. Jadi kayak aku ganggu banget, soalnya kalau itu udah bisa berhari-hari dan dia tuh stay terus dan nggak pergi gitu loh. Kayak tiba-tiba aja gitu, maksudnya kalau malam lagi pengen tiduran tiba-tiba muncul, atau dia bisa, intensnya tuh semana, maksudnya tiba-tiba lagi tengah-tengah siang-siang gitu. Oh iya, dia kapan aja dia datang, terus kapan aja dia pergi gitu, sesuka hatinya dia. Tapi intensnya itu dalam waktu 3-4 hari nggak berhenti. Oh my god. Jadi kepala aku kayak sebelah sakit terus gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya aku sekalian MRI, ternyata ada sesuatu lah yang emang harus lebih di fokuskan gitu. Tapi ya kaget pasti ada gitu. Cuman ya kalau aku lebih mikirnya kayak gini, kalau kita lagi sakit atau kayak gimana kita malah mikirin terus, malah sedih, bukannya kita malah imun kita jelek, malah drop ya. Iya, gitu. Kan kalau kita tuh emang sebenarnya obatnya happy ya Dek ya, supaya imun kita naik. Dan ya pokoknya kita selalu berpikir yang positif aja. Betul. Terusnya nggak sih Dek? Walaupun kadang pasti ada mellow-nya gitu kan. Iya, pasti kan ada gitu. Cuman ya aku mikirnya bukan yang kayak kenapa gue bisa begitu. Di antara begitu banyak orang kenapa gue bisa begitu, enggak mikirnya kayak gitu. Tapi lebih mikirnya ya setelah ini ya harusnya ngapain. Iya gitu. Terus aku dengar lagi waktu itu rencananya mau ada pengobatan. Emang sekarang masih lagi pengobatan gitu. Jadi maksudnya ke Singapura, itu bener nggak Dek? Bener. Beneran mau ke sana. Ini anak-anak gimana? Ya gimana? Karena kan ini udah, makanya aku akhir-akhir ini jadi lebih apa ya? Mungkin lebih tegas kali ya sama orang rumah. Karena aku bilang sama orang rumah gini, nggak bisa semuanya harus ada aku gitu. Karena suatu saat aku harus pergi sebentar buat berobat. Itu kan kalau anak-anak pada saat nggak ada aku, mereka nggak mau dengerin orang lain gimana gitu. Jadi ya udah, aku mungkin lebih tegas lagi gitu. Jadi aku bilang, ya tolong kalian juga harus bantuin aku gitu. Sabar ya. Okay. Iya sabar ya. Soalnya kalau aku kan ibu juga ya Dek ya. Jadi kayak mikirin aduh anak-anak gimana ya. Terus Bensu juga kan, kalau Bensu minggu ini ke Singapura ya. Oh iya, Ruben juga Dek. Aduh. Jadi ternyata gini. Dek, maaf ya Dek. Iya baru mulai. Jadi ternyata gini, aku sama Bensu dua-dua punya masalah kendala yang berbeda. Ya Allah. Tapi jadi dokter kita tuh beda. Dan ternyata rumah sakit kita beda. Ya ampun, di Singapura itu beda. Di Singapura itu beda. Jadi posisinya kalau aku kesana bareng dia, tadinya minggu ini aku juga harus kesana gitu. Percuma. Ruben udah juga berangkat minggu ini dia. Minggu ini. Jadi tadinya kita mau pergi bareng. Tapi posisinya kan dua-duanya harus nginep. Iya. Dan rumah sakitnya beda. Ya Allah, repotnya. Jadi aku sampai pengen, kita berdua ke Singapura. Iya. Kirain mau sekalian, maksudnya ya kita bisa sekamar berdua. Tapi ini kan posisinya rumah sakitnya beda. Jadi kamu di rumah sakit sana, aku di rumah sakit sini. Terus kita gimana nemenin sama-sama gitu. Jadi akhirnya aku emang ada beberapa yang harus dicekkan kalau aku gitu. Jadi minggu ini
Bensu dulu yang pergi. Iya. Ditemenin sama Jordi. Iya. Gitu. Jadi aku yang jagain anak-anak gitu. Nanti aku harus bikin appointment dulu sama dokternya karena dokter aku juga ternyata dua tempat yang berbeda juga gitu loh. Jadi kayak ya ampun kebayang pusingnya ya Allah. Iya, gimana dua rumah sakit yang berbeda rumah sakit gitu. berbeda, Rubennya juga beda. Kamu jadi lagi bingung bangun kan? rumah juga kan ya. Aduh, udah bingung cuman ya udahlah gitu. Ya dinikmati. Iya, Cuman iya. kalau kata orang, kenapa lu masih jalan-jalan? Kenapa lu masih kerja? Emang lu boleh makan sembarangan? Supaya happy deh, supaya bisa tetap Itu juga. karena kalau kayak di rumah kamu pasti jadi mikir kan, pikiran terus kan. Dan aku kan orangnya nggak bisa diem. Iya. Dan aku juga udah kontrol sama dokter juga gitu. Dokter juga bilang so far ya nggak apa-apa, Dibolehin aktivitas ya, gitu. Jadi aku aktivitas. udah kasih tahu, Bensi juga udah kasih tahu aktivitas dia, aktivitas aku gitu. Jadi dokter kita masing-masing pun mengizinkan aktivitas yang kita lakuin sekarang gitu. Dan yang pertama kali aku tanya adalah, dok sorry aku ada pantangan makanan nggak? Pantangan kan. ada nggak? Nggak ada. Sampai sejauh ini belum ada. Jadi Nggak boleh ada. makan apa aja. Aku udah tanya beberapa dokter dan nggak ada. Iya. Gitu. Jadi boleh apa aja, udah boleh. Terus aku bilang gini, ya kadang kan kita juga harus perawatan gitu kan cewek ya. Kayak ini ya. Iya, ntar apalah gitu. Aku tanya juga ada pantangan nggak Boleh dok? nggak? Boleh nggak? Takutnya kan ntar orang mikirnya gimana lagi ya netizen gitu kan ya. Bukannya sakit tapi ini nggak ada juga gitu. Jadi Iya. ini nggak nyambung sih bu gitu karena kan yang bagian aku di otak, perawatan kan muka bu, bukan di otak. Oh iya juga, iya bener. Ya takutnya kan dok gitu. Minimal mungkin kalau kayak rambut jangan dulu kayak gimana tuh ya, kayak Enggak juga. nggak apa-apa Karena, juga kok kayak krimbat atau apa gitu. Enggak, jadi aku juga mikirnya kayak gitu pertama. Tapi karena dia posisinya tuh di dalam banget gitu. Jadi di dalam banget lah pokoknya posisinya. Jadi kalau kita sentuh kayak gini dia nggak berasa. Tapi aku gitu. nggak kebayang sih kamu kagetnya gimana ya. Ya kaget, shock gitu. Aku ingat banget aku lagi makan bubur ya. Lagi makan bubur. Dan ternyata aku tuh udah pas selesai MRI, aku udah tanya, emang hasilnya belum gitu. Ternyata mereka tuh udah tahu seharian. Karena kan hari itu besokannya aku tuh mau operasi yang di bagian yang telur rahim tadi. ya rahim aku gitu. Jadi mereka tuh nggak kasih tahu aku, jadi mereka udah tahu nggak seharian. berani ngasih tahu, jadi nunggu kamu beresin Selesai operasi dulu. Bangun semuanya udah sehat, udah ini baru dikasih tahu. Dan aku kayak oke, kaget. Iya. Kamu belum pulih banget dari operasi, kamu udah dengar, maksudnya nggak kebayang sih. Kaget sih, cuman aku orangnya lumayan realistis yang aku pikirin adalah tindakan selanjutnya apa dok? Iya, gimana solusinya ya kalau kayak gitu. Walaupun kata dokternya, kalaupun emang harus ada tindakan apapun, maksudnya kayak operasi itu, kalau di bagian otak kan, mungkin kalau usus buntu itu orang pasti ya udah gitu, maksudnya ya 90% nggak apa-apa. Kalau di otak itu dokter pun udah kasih tahu kalau 50-50, jadi mungkin kamu bisa nggak sadar, mungkin kamu akan sembuh gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau nggak harus ada tindakan yang dilakukan, kalau bisa jangan gitu. Tapi ya kan nggak tahu, masih observasi. Iya, mudah-mudahan ya Dek ya. Iya, makanya aku juga ya doain deh. Iya, semoga mudah-mudahan ya Dek ya. Minggu ini ayah. Tapi anak-anak gimana? Maksudnya kamu kasih tahu nggak? Apa nggak dikasih tahu? Ohnya sih udah tahu. Ohnya udah tahu. Terus kata Ohnya gimana? Dia bingung sih, maksudnya. Terus dia pertama kali aku kasih tahu dia, nggak, maksudnya, iya. Dan ternyata aku kirain, oh ya udah berarti nih anak kuat, maksudnya aku senang. Ternyata belum ngeh. Maksudnya dia tuh, aku cuma kasih tahu ya segaris besarnya gitu. Terus ternyata dia udah habis itu, aku tiba-tiba ngeliat dia nangis-nangis, kenapa gitu? Besokannya atau berapa hari kemudian gitu, Ohnya kenapa? Matanya lagi merah gitu. Nggak apa-apa dia bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, tiba-tiba dia bilang, ternyata sakitnya bunda ini ya. Hah? Maksudnya ternyata gimana Nyam? Kan bunda udah kasih tahu. Iya, cuman maksudnya waktu kemarin itu dia
nggak tahu, nggak ngeh kalau- yang segimananya, dan dia mungkin nggak mau nanya aku. Jadi dia pas lagi ngobrol nanya asistennya gitu, dia baru kayak oh ternyata gitu ya gitu. Tapi ya aku bilang ya enggak, ya emang nggak harus di gimanain mau Iya, gimana lagi iya. gitu kan. Tapi ya sekarang ya nikmatin aja dulu hidup kayak gimana. Nah itu Onyo sebagai peran Onyo tuh luar biasa banget ya Dek sebagai kakak ya. Nah aku lihat kedekatannya dia tuh benar-benar dekat banget sama adik-adiknya gitu, bener-bener ngemong banget gitu. Aku lihat gitu, maksudnya dia care banget gitu. Kalian tuh cara ngedidiknya gimana sih? Dia emang si Ruben sama kamu juga selalu ngasih tahu gitu ya cara ininya. Aku Bensu tuh orangnya lumayan, mungkin kalau sama anak-anak lumayan tegas. Tegas. Sayang tapi Dua-duanya tegas. Iya. Kamu juga. Iya. Sayang tapi tegas gitu. Jadi kayak gak semuanya yang dia mau harus aku kasih. Supaya nggak manja gitu ya. Itu satu. Dan menurut aku di kehidupan nyata nanti dia nggak semua apa yang dia mau dia bisa dapetin. Enggak sama. Benar Ya kan? Jadi aku selalu bilang nggak semua yang Cici mau atau nggak semua yang Nia atau Onyo mau bisa kalian dapetin. Ada waktunya kalian kecewa. Iya. Gitu kan, ya mungkin kayak lomba kalah gitu, itu kan juga salah satu yang Itu, kecewa iya. gitu kan. Jadi ya aku sih ngasih taunya sama Bensu kayak gitu. Tapi ya kalau mereka itu ya aku selalu ngajarin gini, ketika nggak ada siapa-siapa atau kayak gimana, kalian harus tahu yang kalian harus cari adalah keluarga kalian, karena gimana pun keluarga kalian akan selalu sama kalian. Tapi kalau mungkin teman atau kayak gimana, suatu saat mungkin ada yang kerja atau teman kalian itu mungkin bisa ninggalin kalian. Aku bilang kayak Tapi gitu. yang namanya saudara akan selalu stay gitu ya. Gitu, jadi aku ngasih taunya sih kayak gitu. Jadi kayak ya apalagi kan kalau anak-anak ya. Tapi mereka juga saling iseng sih. Tapi lucu lah, gemes lah iseng-isengnya. Rumah aku nggak pernah sepi sih. Nggak pernah rame ya. Tapi yang paling sweet yang dilakuin Onyo buat adik-adiknya apa, Dek? Sebenarnya kalau sweet itu lebih sweet Cici. Oh, Cici. Cici Thalia itu yang care paling banget. dia tuh hal simple kayak gitu kayak hah ini walaupun mungkin dia nyari-nyari di mainannya dia, menurut dia itu mainan yang dia sayang banget, dia bisa kasih ke orang gitu, atau Baik banget. atau ini Masih iya, usia sekecil itu loh, dia udah bisa merelakan mainan yang dia sayangin untuk bisa gitu. Cuman itu juga takes time juga, karena awalnya dia juga kayak bingung kan, maksudnya dia kan sendiri nih udah 4 tahun, terus tiba-tiba ada Tania ada Onyo gitu, dia sayang, cuman dia bingung gitu, masih kayak adaptasi. iya. Kalau sekarang dia udah lebih care, tapi yang iseng tuh justru Onyo sama Tania ngisengin Cici. Nah itu kalau sampai berantem nggak kalau iseng-iseng? Oh iya dong. Kalau berantem gimana? Kamu ngatasinnya gimana? Gitu, udah gitu. Ya iyalah pasti. Aduh, nih kapan lagi sih selesainya? Ini kenapa lagi? Pasti aku nanya kayak gitu, karena kan gak kelar-kelar ya. Kayaknya baru di atas. Heboh aja. Di bawah heboh aja. Kayaknya emaknya baru di atas. Aku kalau mau ke toilet aja ya, toilet aku tuh kayak di rumah aku kayak nggak punya toilet lain. Semua orang harus gedorin aku kalau di toilet. Kayak nggak bisa. Kenapa gue nggak bisa tenang dikit sih gitu ya? Ntar Cici Thalia, tapi emangnya ke toilet ini, ntar Nia. Oke. Tapi yang paling ngalah siapa, Dek? Yang paling ngalah? Siapa Cici ya, Cici. Tania. Nggak juga, Tania mah kalau Semuanya sama-sama gitu. iya sama-sama lah. Tania tuh iseng banget sama Cici. Ntar dia tahu Cici suka warna yellow. Nanti aku udah sengaja beli nih. Misalnya beli permen lah, hal simple. Thalia yellow, Tania green, Iya. Onyo yang blue. Nanti Terus dia bisa diacak-acak. Ay mau yang Gue. yellow, Ay gak suka yellow. Usi, Nia bisa kayak iseng, gitu, iseng. iseng banget gitu. Nah, itu gimana supaya tidak membeda-bedakan perhatian terhadap anak? Supaya kita nggak membeda-bedakan. Gimana tipsnya buat orang tua? Aku masih banyak belajar banget sih juga, tapi yang pasti aku selalu bilang, karena kan Onyo umurnya rada jauh ya sama Iya. Tania gitu. Nah aku rada suka kasih tahu, aku akan membelikan anak-anak aku barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau Onyo kan mainan udah nggak ini kan, Iya. udah Dia lebih kayak ke ini kali ya. baju, Kebutuhan baju buat manggung sepatu, juga kan buat gitu-gitu. Iya. Cuman kalau mainan itu paling dia kayak
ya jam juga gitu ya, kayak cowok lah, kayak bapaknya lah ya, karena mungkin ya udah emang bertemannya sama bapak kan ya. Gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ya aku selalu bilang kalau misalnya beli satu semuanya beli satu. Jadi kadang onyo adil jadi. Iya adil, maksudnya ya semuanya adil gitu. Kayak rumah yang sekarang aja aku bilang ini ukur ya, kamar jangan sampai ada yang gede satu ya. Aku bilang gitu. Oh, sampai ke situ. Iya, gue nggak kepikiran situ loh. Iya. Aku sampai ukurin kamar jangan sampai ada yang gede satu ya, gitu. Iya. Nah, kalau kamar akhirnya setelah dihitung emang Onyo lebih gede. Tapi ya aku kan bilang usia lebih ini. Tapi kan nanti seiring berjalannya waktu usia juga ini. Cuman maksudnya aku ya segede-gedenya juga nggak beda jauh gitu. Cuman ya kalau bisa semuanya hampir sama karena modelnya Onyo kamarnya manjang. Nah, Onyo nggak mau ada bathtub ya. Oke, aku bilang kayak gitu. Terus karena Cici sama Nia mau ada bathtub. Nah, daripada mereka kamar mandinya satu-satu, ya aku gabung digabung jadi gede deh tuh. Iya. Princess Thalia Princess dan Tania berdua. ala-ala. Kamar, toilet berdua, kamar jadi connecting. Nah, gitu. gue udah gak sabar tuh dia pengen lihat-lihat, pasti bagus banget, gede banget, nggak tahu berapa tingkat tuh, udah kayak mall ya dek. Salah fokus gitu ya, salah fokus ini, dari ini tema. lebih tinggi, ini lebih gede, ini lebih gede. Nah, lebih gede. Dek, kemarin aku sempat dengar juga di berita katanya Kiano sempat takut dek pas lagi yang rumah yang sekarang itu melihat sesuatu gitu. Gue ke rumah lo baik-baik aja waktu itu, ya. Sebenarnya gini, antara Keanu baru bangun tidur juga kan itu satu. Cuman kan kalau anak kecil memang lebih sensitif kan. Bener. Gitu. Aku juga nggak tahu, nggak berani. Sebelum 2 tahun lagi ya, Juna juga sebelum 2 tahun bisa lihat deh, yang bener-bener ingat-ingat terus deh. Terus emang waktu itu pas lagi ada ghost hunter yang ke rumah emang ada dapat aku juga sih, aku penasaran gitu. Jadi kayak gara-gara di KBP ada waktu kemarin orang yang rumah kosong itu mereka tuh pakai teknologi gitu kan. Jadi kita bisa lihat pergerakannya. Lo iseng banget. Terus aku penasaran. Yang aku nggak pernah lihat gitu. Suruhlah ke rumah. Ya iseng nyari gara-gara sendiri. Terus ada yang ketangkep, bukan, ada lagi banyak. Jadi kayak gitu, tapi kan nggak tahu ada yang dari luar karena kadang kan kayak misalnya dia merasa di sini ada yang bisa ngelihat dia jadi kayak datang gitu. Nah, pas Kiano mungkin dia sensitif. Iya, soalnya dia rada sore ya, itu pas rada maghrib. Ya kan udah dibilang kalau udah mau menjelang maghrib masuk rumah. Itu dalam rumah. Dia ngelihat. Itu di dalam rumah liatnya. Enggak di depan di taman gitu. Tapi nggak tahu dia ngeliat atau enggak. Cuman ya kalau dibilang itu akhir-akhirnya aku lagi kayak denger tiba-tiba kan lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan otomatis aku takut plafon aku jatuh. Iya. Jadi aku inget banget akhir-akhirnya aku udah lagi rada nggak ngerti kenapa tidurnya tuh emang lagi rada bingung gitu, kenapa gue nggak bisa tidur ya gitu. Nah aku udah mau tidur tiba-tiba suara buk gitu di kamar. Jam berapa nih? Jam 3-an. Jam 3 pagi. Jadi jam 3-an gitu kan. Terus udah kayak gitu sontak panik dong. Iya. Kenceng buknya. Kenceng, jadi aku kirain takutnya ada yang ambruk karena kemarin itu pas di rumah hari itu atau kemarinnya baru ada yang bocor, plafon ada yang bocor gitu. Jadi kayak waduh ini jangan yang atas nih gitu kan. Nah, terus? Jadi otomatis aku langsung nyari dong di kamar aku, nggak ada barang yang jatuh apa-apa gitu. Terus aku bangunin suami aku dong. Iya. Yang temenin dong ke depan gitu kan, takut ya. Ruben juga takut nih Dia jangan tidur gitu. Dia kau suruh Onyo tuh nih, kalau Onyo ngantuk kayak dia. Yang ini ada suara buk. Ya udahlah dia kayak gitu. Terus udah kayak gitu aku akhirnya minta tahu Onyo juga nggak ada apa-apa pun. Ya udah tidur lagi. Terus aku jadi penasaran dong, maksudnya terus aku suruh security juga nyari, maksudnya ya takutnya benar-benar ada yang bolong atau apa, nggak ada. Takutnya ada binatang juga, ya nggak ada juga sih. Gitu. Oh my god. Tapi Kan kamu baru kan? merasakan akhir-akhir ini gara-gara pas ada ghost hunter datang ya? Sebelum-sebelumnya aman ya? Enggak, ghost hunter mah udah lama. Akhir-akhir ini ya nggak tahu. Tapi sebelum-sebelumnya aman kan? Ya, ke sana aja. Tapi kan maksudnya aku kalau kita mikirnya gini, ya kita hidup di dunia ini ya dia pasti punya dunia masing-masing, kita punya dunia masing-masing, jadi ya udahlah. Iya bener sih. Cuma kalau bisa gerakin barang gue ngeri juga ya.
Jangan sampai Tapi ya. sih kalau emang udah bisa gerakin barang itu berarti dia tuh udah kuat banget sih. Kayaknya nggak semua yang kayak kita lihat di Iya. soalnya Serem kan juga ya. kita tiap minggu juga nyari. Iya, dia mah berani banget ya. Aduh. Jadi Bensu itu sama Jordi dari kecil mainannya apa nama? Jalangkung. Ya ampun. Makanya ada acara ini ya, Dek ya. Kamu Karena ya. emang mereka ini aja Iya. penasaran gitu. Ya, mudah-mudahan ini deh ya. Mudah-mudahan bukan yang bisa gerakin barang di tempatnya Wenda. Iya kan? Nggak Amin. tahu sih. Ya udah deh, kita pengen seseruan nih deh. Sekarang kita ada spin and spill. Nah, sekarang kita mulai spin and spill. Wenda dulu. Oh, gini ya. Apa itu? Apa tuh? Tahu Kamilin? Apa hal yang bikin kamu males belanja online? Kayaknya nggak males ya, dia seneng ya belanja online nih. Gini. Tiba-tiba sekarung dateng kan ke rumah ya. Coba tuh tanya adenya. Apa ya? Paling aku nggak ngerti kalau misalnya kan kita udah pesen-pesen terus ada kayak gitu barangnya tiba-tiba kak kosong kak gitu kan. Ya udah aku minta tolong adik aku yang ngurusin deh. Oh, kamu suka ya belanja online ya, Dek? Iya. Ya? Kamu lebih suka belanja online apa datang langsung nyobain? Lebih fit? Kayaknya kalau online juga. Online juga, datang juga online. Pokoknya belanja. Nggak juga, cuman kalau aku tuh sukanya kayak karena kan suka beli baju yang bareng sama anak-anak kan. Kalau di sini tuh kadang susah nyarinya. Oh. Gitu. Jadi emang kalau misalnya di online kan kadang Lebih ini ya, Iya. ajarin dong caranya nih, nanti gue mau juga. Ya, Wen. nah, Ajarin payment gue. dia tuh yang ngerti tuh. Ya, gue transfer lu ya, Wen ya. Aku rada Salah bingung fokus. paymentnya gitu paling, tapi aku ya oke Tapi lah. ngirimnya gampang ya, Wen ya? Oh iya. Aduh. Coba ya gue. Gampang kata Wen. Oke. Siap. Apalagi semenjak pandemi. Tapi aku belajar Pandemi mau belanja online. Enggak, aku tuh dulu. belajar belanja online itu semenjak pandemi. Iya, Sebelumnya kawan. aku Iya, sama-sama. Iya, jarang banget hampir enggak sih. Nah, ini apa yang kamu ucapkan kalau ketemu haters yang sering hate comment? Kalau ketemu nih, beneran kalau ketemu, sini. Cie, enggak deh. Kalau ketemu yang suka hate comment, diapain ya? Gue nggak tahu kalau dia yang kan dia ngetik tuh, kita nggak tahu orang yang mana. Gimana mau ketemu? Misalkan tahu terus ini dia sudah komen. Oh, biarin aja lah. Iya, nggak ngerugiin juga. Kadang takutnya bukannya apa, cuman kadang kita cuma takutnya menggiring Takutnya opini. diviralin juga sama dia kalau kita salah. Iya, kita serba salah mau nyamper kok deh viral nanti. Ya udahlah biarin aja, ntar malah ngasih panggung, bener gak sih? Cie. Oke, kok gue lagi, Dek. Oke. 2-2. Apa kebiasaan aneh kamu yang orang jarang tahu? Maksudnya Oh iya, aku nggak bisa sendok sama garpu nggak sama bentuknya kalau lagi makan. serius? Coba cek sendok garpu rumah gue tadi gimana? Nggak kayak. Ya udah deh, aku pakai salah satu aja. Serius deh. Jadi kalau misalnya masih beda meleot dikit gitu ya? Enggak beda bentuk motifnya. Iya, motifnya. Jadi kayak, aduh, aku emang orangnya nggak bisa sesuatu yang berbeda. Jadi kayak kalau ngeliat sesuatu harus balance. Jadi Berarti nanti kita kasih yang satu sebelah sendoknya emas, sebelah silver. Dia makan nggak ya? nah aku nggak bisa tuh kayak gitu. Pasti aku cuma pakai satu gitu kayak. Iya. Gimana Aku baru ya? tahu loh ini. Aku baru tahu. Oh, itu Berarti aneh ya? dia serapih itu. Enggak sih, bagus. Justru rapi, detail gitu. Tapi kan kadang nggak berantakan. semua tempat kan, maksudnya ya kalau kita makan di Restoran. pinggiran gitu kan, aku suka makan di pinggiran gitu ya. Ya kira aku bawa sendok garpu sendiri kadang. Bawa piring sendiri nggak? Oh, ada Tuang juga. aja Pak gitu kan. Enggak, kadang emang ada standby di mobil karena emang kadang kita suka makan di mobil. Iya, nggak apa-apa, itu bagus justru. Jadinya resik, bener nggak deh? Iya kan? Nah, Apa nih? apa hal terbucin yang pernah kamu lakukan buat pasangan? Dulu doang sih, pernah surprise ulang tahun gitu. Terus aku bikin skenario gitu. Jadi aku waktu itu masih tinggal di apartemen. Terus
ceritanya pura-pura ngajak berantem orang di bawahnya. Jadi pas kita pengen dinner berdua mau masuk mobil, ada orang bawa batu bata. Lu yang ini ya, apa namanya, tabrak mobil gua ya, kata Tian. Hah, di mana? Gua nggak dari mana-mana. Itu tadi di Bangka situ. Hah, enggak, saya nggak ini. Terus habis itu dia apa namanya, dibikin skenario gitu. Iya. Jadi Gitu ya? tiba-tiba dibantuin Pak security-nya. Pak security-nya berantem, tapi Tian bingung. Kok berantem nggak ada bunyinya, cuma gini-gini doang. Ya. Pokoknya bikin skenario gitu. Ternyata semua teman-teman satu bus semuanya pada muncul happy birthday, naik bus gitu. Terus kita keliling-keliling deh ke restoran kemana gitu-gitu. Di tengah-tengah perjalanan menuju restoran tiba-tiba ada pocong masuk, ada kuntilanak masuk. Random ya, aku aneh ya. Maksudnya gimana pocong sama kuntilanak? Iya, biasa aja aku iseng. Oh ya tuh. Berarti itu gak bucin ya? Aneh ya? Enggak ya? Semuanya Padahal depannya udah sweet banget. Terus tiba-tiba maksudnya pocong gimana? ada tukang pijit gitu. Aduh. Ini servis di bus gitu sih, pijit-pijit gitu. Bayangkan di lokasi. Kebanyakan acting. Kalau kamu ada bucinnya nggak, Dek? Ini bingung Nggak juga. ngerti sih. Aku waktu itu mungkin ini kali ya. Karena kan bingung mau kasih apa. Aku ngerajut ini. Rajutan gitu. Effort loh dia. Kayak rajutan gambar gitu. Gambar sionya dia. Oh, so sweet. Gimana tuh ya? Lupa. Taruh di mana tuh dia ya? Nanti abis ini pulang aku tanya dia taruh di mana. Waduh. Yeay, yaudah makasih deh. Seneng banget loh Sarwenda udah menyempatkan diri, seorang Sarwenda loh mau menyempatkan diri ke sini. Aku tiap hari di rumah doang kerjanya. Berarti sering-sering main juga ya? Iya, boleh. Bentar ya. Aku juga main ya ke sana ya. Makasih ya, Dek. Semoga Thank you. kamu diberikan kesembuhan. Amin. Ruben juga diberikan kesembuhan. Bahagia sama anak-anak semua sehat terus. Amin. Makasih ya, Dek. Thank you, Sampai Kak. ketemu lagi di Tea Time with Titi. Bye-bye. Apa ya, sebenarnya aku orang yang jarang ngomong untuk diri aku sendiri. Mungkin terima kasih. Walaupun nggak ada orang yang sempurna, tapi berusaha untuk mencoba yang terbaik. Dan terima kasih buat aku udah terus belajar untuk menjadi istri dan untuk menjadi ibu untuk keluarga. Ya, pokoknya thank you karena sudah berusaha untuk berjuang buat semuanya. Thank you.